Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, imanullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan ibadah, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Berkalam dan bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah kita sama-sama berbagi dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, khususnya dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam makom syiar kita wadah fasilitas YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah pada hadirin dan hadirat dimanapun berada rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan tauhid, pendekatan diri kita bermuqarrabin kepada Allah, bertakarub, beruzlah, bertafakur, dan bertazakur, sangat indah dalam dilakukan. Tetapi kita juga ingat hal-hal yang menggugurkan iman tauhid kita kepada Allah dalam keseharian. Iman tauhid itu akan bisa gugur secepatnya apabila kita menyalahgunakan 7 perkara di dalam hidup. Perkara yang tidak kita dapati dari 7 tingkat tauhid, iman tauhid kita kepada Allah. Ini membuat tauhid itu gugur. Kalau tauhid ini gugur, berarti hablum minallah kita sudah tidak sempurna lagi. Apa 7 yang membuat iman tauhid kita gugur? Pertama, kata Allah dalam iman tauhid kita, kamu mengakui Allah itu Tuhan, la na'am ma'rifatun illallah, tetapi kamu tidak mengenal aku dan hanya mengenal nama Allah. Ini ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah ini tidak berdiri dan memang nyata kita tidak mengenal Allah, kamu katakan kata Allah, Tuhanmu adalah Allah, tapi kamu tidak mengenalnya, maka kamu tidak tahu siapa sebetulnya yang memakai nama Allah itu. Ini iman tauhid sudah mulai gugur, ya, sudah mulai gugur.
Ini yang pertama. Yang kedua, al-ma'rifatun wa rasyuhun ala ruhi. Kamu tidak mengenal yang hidup di dirimu, yaitu nabimu wal Muhammadun. Kamu katakan kamu bernabi kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak mengenal dan tidak pernah belajar menurut apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Malah kamu yakin dengan bahasa-bahasa ma'rifat yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Dan kamu mencari kesempatan untuk membebaskan dirimu dengan ilmu, dengan mentiadakan kajian dirimu sebagai hayatnya Allah dalam wujud Rasulullah. Ini juga menggugurkan iman tauhid. Dan bahkan kita hanya berpikir Muhammad itu jauh dan dia ada sebelum semua itu. Jauh sekali. Nah, ini imannya tidak benar lagi. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apapun yang kamu sampaikan kata Allah semua ada pada dirimu. Bukan zaman dahulu, zaman sekarang. Bukan dulu dan sekarang. Itu penggugur iman tauhid. Yang ketiga, wal imanun fil kitabin. Ini juga tidak ada pemahamanmu dan tidak mengerti dengan Al-Quran sebagai kitab. Apakah Al-Quran itu sempurna kalau hanya dibaca, tapi tidak bisa mengimani karena tidak tahu apa yang dibaca dalam kandungan tulisan itu. Karena bahasa Al-Quran adalah hakikat. Maksud hakikat ini bahasa makna. Ya, kalau makna ini adalah suatu makom yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Karena bahasa yang tidak mengandung makna akan mudah dikendalikan oleh syaitan atau iblis, apalagi nafsu. Maka dia harus mengetahui makna. Nah, setelah itu yang dikatakan yang ketiga, kamu katakan kitabmu Al-Quran, tapi kamu tidak mengerti maksud dan tujuannya. Kalau membaca siapapun akan bisa, tapi maksud dan tujuannya inilah yang harus kita ketahui. Ini yang ketiga tadi. Nah, yang keempat, kamu tahu surga dan neraka ini ada dalam rukun iman. Tetapi bukannya kamu imani, tapi kamu memilih dan mencari sampai kamu lupa yang memiliki, yang punya surga itu. Ini imannya sudah enggak benar. Ya. Hal yang untuk diimani malah itu yang diutamakan. Kalau yang diimani itu sama seperti kita melihat orang yang kondisinya tidak sempurna atau orang cacat. Orang yang beriman melihat orang yang memiliki kekurangan, dia memahami dan sangat menghargai, tapi bukan dia memilih, dia ingin sama dengan orang yang punya kekurangan. Sama kita mendirikan iman. Rukun iman untuk diimani. Tapi kalau sudah memilih, itu bukan namanya mengimani, tapi menggugurkan iman. Kenapa? Ilahi anta maksudi. Nah, itu yang dipilih.
hanya Engkau yang aku maksud ya Allah. Jadi jangan pilih surga, kabur dari neraka. Nah ini tidak termasuk iman namanya. Tapi sudah nafsu. Ya, manusia itu ditakdirkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ditakdirkan dari Allah kembali kepada Allah. Ya, dengan proses pemakaman dan proses batin. Ya, manusia masuk tanah itu bukan artinya Tuhan dalam tanah atau Allah dalam tanah, tapi kita harus tahu perjalanannya. Yang dikuburkan apa dan dia mau pergi kemana. Nah ini yang harus kita pahami, iman. Yang kelima itu adalah kamu antarkan seseorang ke pemakaman. Sampai di pemakaman, setelah dimakamkan sebuah mayit, malah kamu jadikan belajar kepada mayit itu tersebut. Karena yang dikuburkan ini mungkin ulama, ustadz, orang pintar. Akhirnya dia belajar kepada yang dia kuburkan. Nah ini juga merusak iman tauhid. Sama kayak iman tadi. Kita pilih, kita disuruh mengimani malah memilih. Nah ini gugur imannya. Iman tahu, iman tauhid. Nah yang kelima tadi adalah yaitu meminta dan memohon kepada orang yang telah dikuburkan. Ini iman tauhidnya juga gugur. Harusnya dia belajar bukan kepada yang dikuburkan, tapi dia belajar proses penguburan tadi. Ini mayat dari mana dan kembali ke mana? Yang kembali yang mana? Yang dikuburkan apanya? Ini kalau di mata hati kita tidak melihat atau mata batin tidak melihat kejadian hakikat dari perbuatan ini, maka ini namanya adalah kegagalan iman tauhid. Kita harus melihat ji'un, roh ji'un. Kita harus melihat apa yang dikuburkan, kenapa ada liang lahat, dan kenapa ada kata alam barzah, di mana siapa. Karena perbuatan Tuhan bukan perbuatan amal ibadah, perbuatan Tuhan perbuatan wujudnya sendiri. Inna lillahi, proses awal alif dan akhir alif. Memiliki inna ilah aku Tuhan, inna ilaihi akulah yang hidup, inna lillah aku juga datang dan pergi. Ini juga harus tahu penempatan kuasa ketuhanan tadi. Yang keenam adalah orang yang tidak menghormati ulama karena ilmu kebatinannya melebihi ulama, katanya. Tidak memiliki adab kepada ulama. Ini juga menggugurkan iman. Bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Nah ini pertentangan ini juga sangat banyak. Karena yang dikatakan ulama bukan hebat tulis baca, bukan hafal rukun rakaat, bukan lancar bicara di mimbar. Yang dikatakan ulama ini adalah sebuah wujud arif billah, sebuah batin Allah yang menyampaikan wahyu dan kodrat dirinya sudah menjadi kodrat wahyu.
dikatakan mimbar pada jasad berkodrat Muhammad pada hayatnya, maka nyatalah kalam Allah pada nyawa. Itulah yang dikatakan ulama. Dan ini bisa menggugurkan iman tauhid kita kalau kita tidak beradab kepada ulama. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, yang keenam, merasa lebih besar. Kamu katakan Allah itu maha besar, tapi kamu melihat menyatakan sesuatu tentang Allah merasa besar melebihi Allah. Membesarkan diri di jalan Allah adalah menggugurkan iman tauhid. Dan harusnya membesarkan Allah di jalan diri. Nah, inilah yang diharapkan. Bagaimana kita bisa membesarkan Allah di jalan diri dan menghilangkan diri melainkan wujud Allah semata. Ini yang dikatakan tabaraka Allah. Di dalam menyampaikan amanah Allah, jangan sekali-kali kita merasa lebih dari siapapun, baik lebih dari orang lain, seperti layaknya seorang imam. Karena dia ada di depan, dia merasa di depan. Nah, orang merasa di belakang, ini iman tauhidnya gugur. Tauhidnya sudah gugur di situ. Dan harus dibekali dengan ilmu. Ya. Ini yang keenam tadi. Perlu sangat kita hargai dan jangan sekali-kali menggugurkan tauhidmu dengan hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Para hadirin dan hadirat. Apalagi sekarang sudah banyak menjadikan agama ini fasilitas hidup. Sehingga dia tidak menjadi fasilitas Tuhan lagi. Tapi dia memanfaatkan jalan-jalan agama menjadi fasilitas untuk kehidupannya. Ini juga akan menggugurkan iman tauhid. Kamu katakan syiar, ternyata kamu melakukan syair. Nah, ini yang menggugurkan iman tauhid. Insya Allah, mari kita jaga iman tauhid kita kepada Allah. Selalulah jaga dalam pandangan, jaga dalam merasa, jaga dalam kesadaran. Rasulullah berpesan 3 perkara yang harus dijaga dalam beribadah kepada Allah. Di dalam berilmu kepada Allah. Yang pertama, mukharabatun fil ruhi. Jaga dan waspadailah tentang hidupmu. Siapa itu yang hidup pada dirimu? Yang kedua, mukharabatun fil sirri. Jagailah hubungan kerahasiaanmu dengan Allah. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasia Allah. Yang ketiga, mukharabatun fil qulbi. Jagalah hatimu, karena Allah sangat mendengar apa yang kamu katakan dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan amanah-amanah yang menggugurkan iman tauhid ini bisa kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi perlindungan bagi diri kita dalam menjalankan ibadah kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat tausiah pendek kita ini sebagai mengingatkan. Bagi yang sudah paham, hanya saya mengingatkan saja. Bagi yang belum paham, segeralah berbenah diri. Insya Allah tidak ada kata terlambat di jalan Allah. Semuanya tepat pada waktunya. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.